Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Pendengar dan pemirsa RRI Bandung, dan khususnya Anda yang saat ini tengah bersiap-siap untuk makan sahur, kami hadir ke ruang dengar Anda dalam Risalah Ramadan dari RRI Bandung yang kami siarkan melalui siaran RRI Bandung, juga melalui RRI Bandung Live pada YouTube kami. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini saya Zaki Asegaf hadir ke ruang dengar Anda. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama narasumber, ya, seorang ustadz yang sudah siap di studio untuk dapat memberikan pencerahan terkait dengan ilmu keagamaan kita, yaitu Islam, terkait di bulan Ramadan ini. Insya Allah saat ini ada Ustadz Usin Artiasa SEMM, dan tema yang akan dibahasnya yaitu memperbaiki hidup, memperbaiki ibadah. Insya Allah nanti akan dijelaskan langsung. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz Usin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik pendengar, Ustadz Usin sudah bersiap untuk bisa memberikan pencerahan kepada kita. Kita akan berikan waktu nih untuk Ustadz untuk dapat menjelaskan terkait dengan tema yang dibahas saat ini, yaitu memperbaiki hidup, memperbaiki ibadah. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para pendengar RRI, pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita sudah melewati beberapa hari dari bulan Ramadan, dan kita bersyukur masih bisa diberi amanah dan juga melaksanakan amanah itu. Karena di dalam Quran dipaparkan bahwa ketika Allah memberi amanah kepada gunung, kepada bumi, kepada langit, semuanya menolak. Alasan mereka adalah takut tidak bisa menunaikan amanah itu. Ternyata amanah itu kemudian diambil alih oleh manusia. Dan faktanya adalah manusia justru melakukan kerusakan. Karena itulah Allah menyebut manusia dengan kalimat innahu kana zaluman jahulan. Sungguh manusia itu berbuat zalim dan berbuat bodoh. Dampak dari kezaliman dan kebodohan itu adalah kerusakan dalam berbagai segi. Sehingga hari ini, langsung maupun tidak, orang-orang yang senantiasa berbuat baik pun mendapatkan, katakanlah, tanda kutip ya, kacepretan gitu. Dari dampak buruknya dari orang-orang yang berbuat buruk tadi. Nah, tentu secara psikologis kita sudah paham bahwa adakah orang yang menginginkan hidupnya itu tanda kutip semerawut, Pak? Kan nggak ada, Pak Zaki? Nggak ada, betul. Setiap orang pasti berharap sebagaimana doa hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Yang menjadi persoalan penting adalah apa sesungguhnya persoalan dasar yang membuat orang hidupnya jadi semerawut. Kan ingin hasanah, ingin ketenangan, ingin ketentraman. Berarti ada sesuatu yang salah di situ. Karena ada sesuatu yang salah, berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Nah, dalam pandangan Islam, memperbaiki hidup itu tidak melulu harus menggunakan nalar gitu.
merancang, membuat action plan, membuat rencana yang terbaik, mencari faktor-faktor pendukung tidak mencukupi. Ada sisi lain yang harus diperhatikan, yakni mendekati sang pemilik hidup sekaligus sang pengatur. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, mungkin sebagian besar dari kita, dari Anda semua, sering membaca surat Al-Quraisy. Bagi saya, 2 ayat terakhir dari Al-Quraisy itu bisa menjadi referensi penting berkaitan dengan upaya memperbaiki hidup tadi. Coba kita lihat dulu ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ayat terakhir itu sesungguhnya menggambarkan harapan semua orang dalam keadaan hidup dia. Apa? 1. Alladzi at'amahum min ju'. Setiap orang berharap mendapatkan kebutuhan pangan yang tercukupi. Bahasa sederhananya kenyang, gitu ya, kenyang sehingga tidak kelaparan. Yang kedua adalah wa amanahu min khauf. Setiap orang merasa tenang, tentram dalam menghadapi kehidupannya, tidak terbelenggu oleh persoalan-persoalan yang membuatnya stres, gitu ya. Takut, cemas dan sebagainya. Pasti tak satu pun orang yang berharap hidupnya itu kacau, gitu ya. Pasti berharap tenang, sakinah ya. Atau yang pernah kita dengar dari masyarakat Sunda kan ada kalimat tuh, gemah merenah, genah merenah, tur tumak nina. Semua orang berharap gitu kan, genah merenah. Saya kira genah merenah mungkin ada hubungan dengan persoalan lingkungan jasmaninya ya. Kalau tumak nina dari segi batin kan. Nah, kembali ke yang tadi, ayat tadi. Jadi ayat terakhir dari Al-Quraisy itu adalah bagaimana kita memperbaiki hidup dalam bentuk tercukupinya kebutuhan pangan sederhananya ya, dan juga kebutuhan sandang, termasuk kebutuhan hati yang tentram. Muncul pertanyaan besar nih, apa langkah strategisnya gitu? Langkah taktisnya sekaligus langkah strategisnya. Kembali ke ayat 3. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah kalian beribadah kepada pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Saya menyebutnya perbaiki saja di situ. Atau lebih spesifiknya adalah ahsinu sholatakum. Perbaiki sholatmu. Nah, baik kita urai di sini ya. Mengenai falyabudu rabb hadzal bait, perbaiki ibadahmu. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa pengertian ibadah itu adalah apapun yang bisa mengundang cinta Allah, bisa mengundang ridho Allah, baik akwal, ucapan, maupun af'al, tindakan. Itu secara umum definisi ibadah. Lebih spesifik lagi adalah ibadah itu diterapkan dalam bentuk 1, sholat tadi misalnya ya. Nah, kita ambil secara khusus, mengerucut, yakni memperbaiki sholat. Kalau memperbaiki ibadah kan dalam konteks umum ya. Karena kita mengerucut memperbaiki sholat. Bagi saya, sholat bukan sekedar mendekatkan diri kepada Allah oleh seorang hamba. Di dalam sholat pun ada nilai-nilai kedisiplinan yang begitu kuat dalam diri seseorang. Ketika habituasi sholat tepat waktu, atau ketika pembiasaan sholat sudah melekat dalam dirinya, biasanya berdampak ini kepada hubungan dengan manusia. Dalam arti mungkin tepat waktu saat janji misalnya ya, atau tingkat kejujuran saat bermuamalah, itu akan berpengaruh Pak Zaki. Sekarang kita kembali dulu kepada bagaimana memperbaiki sholatnya. Baik, ada sebuah hadis
yang saya kira kita semua bisa mengamalkan hadis ini karena berdampak tadi pada persoalan perbaikan hidup ya. Man shalla lillah, siapa yang mendirikan sholat karena Allah, arba'ina yauman, selama 40 hari, fi jama'atin, terus berjamaah. Jadi acuannya itu, coba kita lakukan sholat berjamaah 40 hari. Misalnya 40 kita coba fi jama'atin, berjamaah, yudrikut takbiratul ula, tanpa tertinggal takbir pertama. Subhanallah. Akan memberikan dampak besar bagi perbaikan hidup orang yang bersangkutan. Apa saja itu? Nah, itu nanti persoalannya. Iya. Jadi ini merupakan salah satu ya yang disampaikan oleh Ustadz Husin terkait dengan upaya ya memperbaiki hidup untuk memperbaiki ibadah. Nah, pendengar serta pemirsa, ini sebetulnya bahasan masih panjang ya. Namun sepertinya Pak Ustadz, kalau kita lanjutkan sekarang ada yang harus kita simak dulu yang satu ini Ustadz. Ya, baik pendengar, tetap bersama kami. Sesaat lagi kami akan hadir kembali setelah yang satu ini. Ramadan Berkah bersama RRI Bandung. Apabila Ramadan telah tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik pendengar dimanapun Anda berada, juga Anda yang saat ini tengah menyimak kami melalui RRI Bandung Live pada YouTube kami. Anda saat ini tengah bersama kami dalam acara Risalah Ramadan bersama saya Zaki Assegaf beserta Ustadz Husin Artiasa SEMM. Saat ini kami tengah membahas terkait memperbaiki hidup, memperbaiki ibadah. Tadi sudah dijelaskan pendengar mengenai awal dari bagaimana sih upaya-upaya kita untuk bisa memperbaiki ibadah kita. Nah, kita akan lanjutkan. Namun saya ingatkan kembali bahwa Anda dapat menyimak acara kami setiap pukul 3.30 hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat di RRI Bandung dalam acara Risalah Ramadan. Baik Ustadz, kita lanjutkan obrolan kita tadi. Jadi sedikit tadi Ustadz sudah menyampaikan upaya-upaya ya untuk seseorang ini bisa melakukan perbaikan hidupnya hingga menjadi suatu perbaikan ibadah. Bisa dilanjutkan Ustaz? Baik. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, tadi sudah dikatakan bahwa pada dasarnya setiap orang pasti berharap hidup itu, sebut saja istilah orang sekarang namanya true happiness katanya, meraih kebahagiaan yang sejati, ketentraman, atau orang Sunda tadi menyebutnya dengan genah, merena, tur tumanina. Persoalan seriusnya adalah apakah keinginan itu sebatas imajinasi, utopia? Kan enggak, ingin diwujudkan. Iya. Nah, dimulai dari mana melakukan perbaikan diri supaya bisa memperbaiki hidup? Adalah memperbaiki ibadah. Sekali lagi, ibadah itu luas definisinya. Kita kerucutkan satu dulu. Sholat. Ahsin sholatakum. Perbaikilah sholatmu. Nah, jadi dari mulai sholat dulu ya dulu, karena nah, sholat itu lebih mengerucut. Kalau ibadah sangat luas, melebar. Kita kadang mengerucut ke sholat. Meskipun kita paham bahwa sholat tidak bisa dilepaskan dengan persoalan akidah, keyakinan ya. Oke. Apa itu sholat? Bagaimana sholatnya? Kita ambil satu hadis tadi yang menunjukkan bahwa hubungan antara pembiasaan sholat sedemikian rupa dengan jaminan-jaminan yang Rasulullah SAW sampaikan. Motivasi kan, tabsyir. Tadi Ustadz kan menjelaskan bahwa ada salah satu hadis yang menjelaskan bagaimana kita untuk memperbaiki diri dari sholatnya itu saja dengan melaksanakan 40 hari sholat, ya, dengan tidak terganggunya ibadah berjamaahnya, dan tidak ketinggalan juga dari mulai
awal takbir pertama. takbir pertama. Ya, ini upaya untuk mentraining diri kita gitu Betul, Ustaz ya. betul, betul. Nah, saya juga sempat ya melihat atau mendengar juga istilah-istilah ya terkait dengan sholat itu sendiri, bahwa sholat itu bukan part time ya, bukan Half juga time, sometimes time ya, time, apalagi no times. harusnya lifetime. Jadi harusnya full times Full time. karena gitu Ustaz ya. Betul. Dan juga harus on times karena mati itu adalah anytime. Anytime. Ya, betul, Ya, betul. itu Ustaz, ada Anytime, sedikit mungkin upaya Kait-kait. kita untuk memperbaiki ibadah kita karena mati itu anytime. Ya, ya. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi dikatakan full time. Kita kaitkan full time dengan anytime dari sisi kematian. Hadis itu saya lanjutkan, belum selesai ya. Nah, kata Rasul, fi jama'atin, harus berjamaah. Kemudian yudrikul takbiratal ula, tidak luput atau tidak tertinggal takbir pertama. Artinya seseorang berjuang sedemikian rupa untuk disiplin tepat waktu sejak awal. Sejak mungkin ya qobla azan kalau perlu ya. Iya. Sebelum adzan gitu paling tidak. Jadi masih bisa melaksanakan tahiyatul masjid. Nah, tahiyatul masjid, qobla kalau ada gitu kan. Nah, oke, katakanlah orang itu betul. Ada banyak contoh sebetulnya. Terus apa jaminan yang Rasulullah SAW sampaikan dalam kaitan dengan perbaikan hidup tadi? Iya. Satu, kalau kita konsisten tadi ya, full time gitu, melakukan sholat fi jama'atin, berjamaah 40 hari, coba lihat, maksudnya 40 hari itu non-stop, apa yang terjadi setelah itu lihatlah kata Rasul. Satu, baro'atun minanar, Allah akan melepaskan diri dari orang itu dari neraka. Itu kehidupan akhirat tentu ya, dijamin. Yang kedua, baro'atun minan nifaq, Allah akan melepaskan diri dari sifat-sifat munafik. Jadi yang muncul pada diri orang itu adalah karakter-karakter ideal. Kejujuran, kelembutan. Tadi ya, berjanji kepada orang, dia mencoba untuk memenuhi, standby, membantu orang. Pokoknya yang membuat orang terkesima, terpesona dengan karakternya, dengan akhlakul karimahnya, itu akan membuat orang lain pasti mudah melakukan kerjasama dengan dia. Karena terlatih dari Kedisiplinan tadi. Kedisiplinan oke, kejujuran juga dia kuat. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah Rasulullah SAW menjamin yuslih balakum. Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Yang semula mungkin ketika menghadapi problematika hidup buntu, stuck of living gitu ya, atau stuck of thinking, aduh gimana ini, Allah memberi solusi. Jadi ingat ya, bahwa hidup itu kan bukan sesuatu yang terbebas dari masalah. Orang bijak kan mengatakan bahwa life is make the problem gitu, seolah-olah hidup itu membuat masalah. Jadi orang yang ahli ibadah itu bukan orang yang terbebas dari masalah, bukan. Masalah setiap saat ada, tetapi pada saat yang sama Allah memberi solusi. Nah itu kan perbaikan. Yuslih balakum. Yang keempat, satu lagi kelebihan dari berjamaah yang utama adalah Allah akan mengangkat kehormatan dia, kemuliaan dia di atas rata-rata. Bahkan bisa jadi sesuai dengan hadis Muslim, Allah akan mencintai dia dan mengumumkan supaya seluruh penduduk langit dan bumi mencintai orang itu. Masya Allah. Kita gambarannya. Ya, jadi itu upaya Pak Ustadz ya, terkait dengan kita ini untuk memperbaiki hidup Ya. kita dengan cara memperbaiki Ibadah ibadahnya. dulu, lebih khusus sholat. Ya, itu baru dari sholat. Betul. Bahkan saya pernah tahu juga bahwa di Yaumil Mizan juga yang pertama ditanyakan sholatnya Sholat, dulu ya. betul. Masya Allah. Baik tidaknya. Betul. Nah, ini upaya-upaya agar kita bisa memperbaiki hidup ini dengan cara beribadah. Nah, itu selain sholat apa lagi Ustaz? Saya kira yang sedang kita lakukan hari ini atau bulan ini kan Ramadan tuh.
Ya. Nah, puasa, Saum. saum itu bagian dari ibadah yang sulit dipisahkan dengan sholat juga. Ya. Memang kalau kita kaitkan dalam konteks sholat tarawihnya itu sunnah ya, tapi yang dimaksud adalah sholat wajibnya. Bagaimanapun ketika saum dilaksanakan, sholat wajib tidak dilaksanakan, ada sesuatu yang hilang di situ. Jadi bagi saya aneh, misalnya ada seorang muslim, dia menunaikan saum tapi tidak sholat 5 waktu. Ada yang bolong di situ. Ada yang bolong. Ada ya? yang bolong. Bisa hilang malah nilainya. Jadi harusnya saum. Saumnya cacat begitu? Ya, bisa jadi. Mungkin dia baru sekedar meraih atau merasakan apa yang disebut dengan lapar, Ya. dahaga. Ya. Sebab boleh jadi karakter dari saum yang dilakukannya tidak sampai terbentuk. Bukankah Ramadan itu tidak hanya saum? Ada aktivitas lain. Ya. Ya. Jadi upaya kita untuk memperbaiki hidup, saya sudah ambil 2 nih dari Ustaz Usin ya, yaitu dengan beribadah kita sholatnya diperbaiki, lalu saumnya juga diperbaiki. Mungkin yang lainnya Pak Ustaz? Yang ketiga adalah taklim ya, bagi dari ibadah. Ingat, kalau saya merujuk pada pandangan Imam Al-Ghazali, taat itu ada 2. Ada amalun, ada ilmun. Beramal dan ilmu. Sholat dan saum tadi kan bagian dari amal. Iya. Tapi jangan lupa dengan ilmu. Jadi harus dibarengi dengan ilmunya. Dibarengi dengan ilmu, berarti taklim di situ. Ada ilmu syariat Ada di situ, ada ilmu syariat yang harus dia pahami. Betul. Makanya ada sebuah hadis yang mungkin agak tanda kutip keras ya hadisnya dalam konteks mengingatkan kita. Kata Rasulullah SAW begini, riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah kalau nggak salah. Ad-dunya mal'una, dunia itu yang terlaknat. Tapi isinya pun terlaknat kecuali 3 perkara. 1, zakarallah, orang yang mengingat Allah. 2, orang yang berilmu. Ketiga, orang yang belajar. 3 inilah yang insya Allah tidak terlaknat di sisi Allah. Masya Allah. Baik Ustaz, waktu kita sangat terbatas Ustaz. Mungkin ada diambil saja intisarinya sebagai kesimpulan nih Pak Ustaz. Baik. Dari hasil obrolan kita ini. Ya. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, supaya kita, Anda semua diperbaiki hidupnya oleh Allah. Poin pertama adalah perbaikilah sholat, jaga waktunya, konsistenlah untuk berjamaah, niatkan karena Allah, tidak usah pusing dengan perbaikan hidup, biar Allah yang akan memperbaiki Anda. Yang kedua, untuk menjaga istiqomah, konsistensi, pentingnya ilmu. Jadi seringlah menghadiri taklim, karena itu upaya untuk al-hayatur ruhiyah, menghidupkan ruhani kita. Begitu barangkali. Baik, jadi perbaiki sholat dan juga kita harus rajin menuntut ilmu ya Ustaz ya. Betul. Baik, terima kasih Ustaz Usin. Ya, sama-sama Pak Zaki. Pendengar dan pemirsa RRI Bandung Live, di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah sudah kita ambil ilmu dari Ustaz Usin Artiasa SEMM yang membahas terkait dengan memperbaiki hidup, memperbaiki ibadah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Karena waktu, saya undur diri dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita bertemu di Risalah Ramadan berikutnya. Saya Zaki Asgaf, juga Ustaz Usin, mengucapkan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung. Nantikan acara kami selanjutnya.